Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ahibba? La'allakum bi khairin wa afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua, melindungi kita semua, merahmati kita semua dan menyayangi kita semua. Ayyuhal ahibba, rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia memiliki masalah. Seluruhnya. Setiap manusia memiliki jatah cobaan dan ujian yang Allah janjikan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Dan akan kami berikan cobaan kepada mereka. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ. Baik itu dengan suatu keburukan atau suatu kebaikan. Fitnah. Sebagai ujian, sebagai cobaan bagi mereka. Semua manusia akan mendapatkan jatahnya. Akan mendapatkan ujian dan cobaan. Kita harus yakin. Seyakin-yakinnya bahwa itulah janji Allah. Kita akan mendapatkan ujian dan cobaan. Namun ayyuhal ahibba, yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita menyikapi musibah atau ujian, cobaan yang menimpa kita. Untuk kita mendapatkan sikap ketika kita menghadapi musibah tersebut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bahwasannya minimalnya ada dua hal mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Minimalnya dua hal. Minimalnya ada dua hal ini. Antara dua hal ini, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Ayyuhal ahibba, yang pertama, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada kita adalah dikarenakan dosa atau kesalahan yang kita perbuat, kesalahan yang kita lakukan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan kepada kita, memberikan musibah kepada kita, memberikan ujian kepada kita, disebabkan oleh dosa dan kesalahan kita. Ambil sebuah contoh dari kisah yang terjadi pada ayahanda kita Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang ayahanda kita untuk mendekati suatu pohon. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala melarang Nabi Adam berserta istrinya, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka berdua. Namun iblis la'natullah alaih menghasut keduanya untuk mendekati pohon yang Allah larang tadi. Fa'azallahuma syaitan. Iblis membuat mereka tergelincir, sehingga Nabi Adam melanggar apa yang Allah larang, melakukan sebuah kesalahan. Lantas apa yang Allah perbuat? Allah turunkan Nabi Adam ke muka bumi ini. Surga yang dipenuhi dengan kenikmatan, yang dipenuhi dengan segala apapun yang kita inginkan, Allah ganti dengan dunia yang segala sesuatunya terbatas. Allah berikan ujian dan cobaan kepada Nabi Adam disebabkan kesalahan beliau, melanggar apa yang Allah larang. Lantas, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan tersebut? Tidak lain dan tidak bukan ayyuhal ahibba,
Hal tersebut dikarenakan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Ketika ia melakukan sebuah kesalahan, melakukan dosa, Allah jadikan kafarat, ujian dan cobaan sebagai kafarat, sebagai ganti, sebagai tebusan atas kesalahan yang ia lakukan. Lihatlah ketika Nabi Adam alaihissalam akhirnya menerima ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya dengan diturunkannya ia ke muka bumi ini. Nabi Adam bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Bukan hanya kesalahannya saja yang hilang, bukan hanya kesalahan dan dosanya saja yang dihapus oleh Allah, namun Allah tinggikan derajatnya melebihi derajat sebelumnya. Karena Nabi Adam akhirnya memohon ampun kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Zat yang maha merajai segala sesuatunya. Allah angkat derajatnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada kita disebabkan dosa dan kesalahan yang kita lakukan, sejatinya itu sebagai bentuk kafarat. Allah ingin menghapus dosa kesalahan kita tersebut. Allah ingin kita kembali ke derajat keimanan yang sebelumnya, atau mungkin Allah angkat derajat kita lebih tinggi daripada sebelumnya. Sungguh indah hikmah yang terkandung di dalamnya, ayolah ahibba. Kondisi yang pertama,